Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Meindi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini, Uang Receh akan sedikit berbeda dari biasanya teman-teman. Biasanya Uang Receh bahas tentang technical analysis, tentang fundamental kripto, dan yang lain sebagainya, berita menyangkut cryptocurrency. Nah, ini Uang Receh sih memang masih bahas tentang cryptocurrency, tapi dari sudut pandang yang berbeda ya teman-teman. Nah, buat apa sih Uang Receh bahas cryptocurrency yang dari pandang seperti ini? Nah, Uang Receh itu sebenarnya mau meningkatkan dari use case penggunaan kita terhadap cryptocurrency teman-teman. Selain sebagai sebuah aset yang bisa diperjualbelikan, cryptocurrency tentunya bisa menjadi ladang cuan kita teman-teman. Nah, itulah harapan Uang Receh membuat video ini. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngebahas tentang video ini, simak penjelasan Uang Receh itu sampai akhir teman-teman. Dan tentunya subscribe channel Uang Receh buat kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk ke pokok pembahasannya teman-teman. Nah teman-teman, di sini sebenarnya Uang Receh itu mau bahas aktif sama pasif income teman-teman. Tentunya kalian sudah familiar dengan gambar di samping ini ya teman-teman. Ini adalah Robert Kiyosaki. Nah, dia adalah penemu dari cash flow quadrant teman-teman, dimana kita sama-sama tahu E itu untuk employer, S itu untuk self-employer, B untuk bisnis, dan I untuk investor, teman-teman. Nah, di sini Uang Receh nggak akan bahas tentang E, B, S, dan I-nya, tapi Uang Receh akan bahas gimana kita membedakan aktif dan pasif income, teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke sana, kita bertualang sebentar. Aktif income itu apa sih dan pasif income itu apa sih? Ini adalah dua hal yang harus kita mengerti dulu teman-teman, sebelum kita lanjut bahas ke aktif dan pasif income. Nah, Uang Receh akan mulai dari aktif income terlebih dahulu teman-teman. Nah, aktif income itu apa sih? Menurut Uang Receh pribadi, aktif income itu adalah dengan kita sebagai employer atau self-employer teman-teman. Artinya kita bekerja, kita menggadaikan waktu kita menggadaikan pikiran kita menggadaikan otot kita teman-teman untuk mendapatkan penghasilan. Bisa saja kita kerja di pabrik, bisa aja kita buat usaha sendiri seperti jualan bakso, jualan nasi kucing, atau jualan yang lain sebagainya teman-teman. Nah, itu adalah golongan aktif income. Nah, untuk B dan I, bisnis dan investor, ini tergolong ke passive income teman-teman. Sedangkan untuk pengertian dari passive income adalah kita sebagai orang yang punya uang. Memang syarat pertama dari orang yang mau menjalankan passive income itu adalah seseorang yang dia sudah punya modal teman-teman. Intinya dia punya modal dulu untuk berbisnis ataukah untuk menjadi investor. Jadi dia nggak harus menggadaikan waktunya, dia nggak harus menggadaikan tenaganya, dia nggak harus menggadaikan pikirannya untuk memperoleh uang teman-teman. Artinya dia make money di saat dia tidur. Dan untuk active income kita make money di saat kita bekerja teman-teman. Nah, kita akan bahas 5 perbedaan singkat apa itu active income dan apa itu passive income teman-teman. Nah, kita ke perbedaan yang pertama dulu teman-teman. Di sini kalian bisa lihat menurut Uang Receh itu sendiri, pasif atau active income itu perbedaan pertamanya dari sumber pemasukan, di mana passive income diperoleh dari investasi aset yang dimiliki seperti properti, seperti saham atau bisnis online teman-teman. Di sini passive income itu punya usaha terlebih dahulu teman-teman. Artinya butuh capital terlebih dahulu, butuh modal terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk active income itu adalah diperoleh dari pekerjaan atau usaha yang sedang aktif dilakukan, seperti gaji bulanan dari pekerjaan kantor atau penghasilan dari usaha yang sedang dijalankan. Nah, itu adalah perbedaan pertama teman-teman, sumber pemasukannya. Kalau kita passive income atau seorang bisnismen atau seorang investor, itu bisa aja dapat uang dari hasil usahanya dia tanpa dia harus terjun langsung. Sedangkan kalau active income kita harus bekerja dan terjun langsung teman-teman, baik itu bekerja di kantor ataupun bekerja untuk diri kita sendiri. Nah,
Perbedaan yang kedua, kita lanjut. Perbedaan yang kedua adalah keterlibatan, teman-teman. Jadi, passive income membutuhkan sedikit atau bahkan tidak ada keterlibatan langsung. Ini seperti yang uang receh sudah bahas tadi, teman-teman. Seorang bisnismen atau seorang investor, dia tidak akan terlibat langsung terhadap apa yang sedang diusahakannya. Sedangkan untuk active income itu membutuhkan keterlibatan aktif, teman-teman. Seperti gambar ini, dia bekerja baru dia akan memperoleh yang namanya penghasilan. Sedangkan kalau dia sakit atau dia tidak bekerja, maka akan hilang untuk penghasilannya. Nah, kita masuk ke skala nomor 3 atau perbedaan nomor 3, teman-teman. Ini kita bahas tentang potensi penghasilan, dimana kalau passive income itu penghasilannya bisa sangat besar sekali, teman-teman. Passive income itu dapat memiliki potensi penghasilan yang lebih besar dan dalam jangka panjang. Tetapi ini, teman-teman, membutuhkan waktu dan upaya serta sumber daya penghasilan yang stabil. Artinya sebagai seorang passive income, kita itu harus membangun di awal, teman-teman. Kita harus menggelontorkan capital terlebih dahulu. Kita harus payment terlebih dahulu. Baru sebuah bisnis atau sebuah investasi itu bisa berjalan untuk kedepannya. Sedangkan untuk active income itu sendiri biasanya memiliki penghasilan terbatas, teman-teman. Penghasilan kita ditentukan oleh gaji kantor ataukah oleh konsumen yang membayar ke kita kalau kita buat usaha sendiri, teman-teman. Artinya di sini kalau kita menjadi active income, pemasukan kita itu terbatas. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, kita masuk ke perbedaan nomor 4. Nah, ini perbedaan yang menurut uang receh. Uang receh pernah mengalami di fase perbedaan yang nomor 4 ini, teman-teman. Yaitu adalah fleksibilitas. Di mana passive income lebih fleksibel karena tidak memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan untuk mempertahankan penghasilan. Nah, di sini passive income itu bisa leha-leha, bisa ke Bali, bisa kemanapun, bisa jenguk keluarga, tamasya sama keluarganya, dan dia tetap menghasilkan. Tidur pun dia tetap menghasilkan, teman-teman. Gimana untuk mencapai sebuah passive income atau bisnis atau investor? Cukup enak, teman-teman. Cuman di sini kita harus punya capital yang besar terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk active income di posisi fleksibilitasnya itu adalah memerlukan waktu dan upaya terus-menerus untuk mempertahankan penghasilan. Nah, hal ini tidak uang receh pungkiri, teman-teman. Di saat kita bekerja ikut perusahaan atau di saat kita bekerja untuk diri kita sendiri, misal uang receh jadi self employer, bikin usaha bakso, ya uang receh akan terjun ke sana dan itu membutuhkan waktu, butuh uang receh di sana terus menerus untuk menjual, untuk membungkus, untuk apapun. Artinya di situ butuh kehadiran uang receh dan secara waktu atau fleksibilitas uang receh terbatas di situ, teman-teman. Artinya kalau bakso uang receh libur, ya uang receh nggak akan dapat salary dari sana, nggak akan dapat income dari sana, teman-teman. Nah, itu adalah perbedaan keempat. Nah, ini adalah perbedaan kelima yang menurut uang receh cukup beresiko dan tentunya ini cocok sama cryptocurrency, teman-teman. Nah, perbedaan nomor 5 dan dari pasif sama active income adalah tentang resiko. Di mana passive income dapat memiliki resiko investasi yang lebih tinggi. Nah, itu boleh digarisbawahi. Passive income itu resikonya lebih tinggi, tergantung pada jenis aset atau investasi yang dimiliki. Sedangkan untuk active income nyaris tanpa resiko, kecuali misal uang receh bekerja di sebuah perusahaan, uang receh kurang perform atau uang receh sering izin karena sakit. Nah, mungkin resikonya hanya seperti itu. Artinya uang receh jika suatu saat kehilangan pekerjaan, ya uang receh nggak akan dapat income atau nggak akan dapat salary dari sebuah perusahaan, teman-teman. Nah, kita bahas soal resiko. Nah, teman-teman, di sini sudah cukup untuk aktif sama passive income-nya. Uang receh berikan 5 itu, teman-teman. Sebenarnya kuncinya adalah di poin terakhir, resiko. Kita akan bahas tentang resiko. Menurut uang receh, jenis passive income itu banyak. Mulai dari saham kita bisa dapat dividen, mulai dari reksadana, mulai dari deposito, mulai dari peer to peer, yang lain sebagainya bisa menghasilkan passive income ke kita, teman-teman. Intinya di sini uang receh itu mau bilang kalau kalian mau jadi seorang
investor atau seorang bisnismen, yang pertama kalian harus cari capital terlebih dahulu. Artinya kalian butuh active income terlebih dahulu. Di saat aktif kalian itu semakin besar, kalian bisa sisihkan beberapa bagian atau beberapa persentase dari active income kalian untuk ditukar suatu saat menjadi aset yang bisa menghasilkan passive income buat kalian, teman-teman. Nah, salah satu hal yang Uang Receh mau bahas adalah tentang Binance ataupun Bybit, teman-teman. Nah, di sini Uang Receh mau bahas yang namanya staking atau simple earn istilahnya. Mungkin kalau di dunia produk perbankan ini mirip-mirip kayak deposito, bisa seperti itulah. Atau yang kalian main peer to peer mungkin bisa mirip kayak Coinwork atau yang lain sebagainya. Nah, di sini Uang Receh akan bahas tentang bagaimana kita mengembangkan uang kita dan mendapatkan passive income dari cryptocurrency. Terutama di menu Binance kita punya yang namanya Binance Earn. Terus ada lagi menu Bybit, kita juga punya yang namanya Bybit Earn, teman-teman. Nah, di sini kita pahami dulu awalnya buat kalian kalau mau mendepositokan uang kalian, teman-teman. Di sini Uang Receh garis bawah ya. Kalau misal kalian masuk ke produk deposito, Uang Receh punya uang 1 juta dengan persentase sekitar 3-5% katakanlah dalam waktu 1 tahun. Artinya Uang Receh cuma punya return 5% dari 1 juta tersebut, teman-teman. Dan itu butuh waktu 1 tahun. Di sini kita sama-sama berpikir uang 1 juta tersebut akan bertambah 5% dalam waktu 1 tahun. Uang Receh hanya akan mendapatkan dalam bentuk jenis fiat. Artinya Uang Receh tidak dapat aset sebenarnya di situ. Karena Uang Receh mendepositkan mata uang, dan Uang Receh akan mendapatkan mata uang tapi ditambahin sedikit, istilahnya seperti itu. Kalau di cryptocurrency, istilah kayak staking atau simple earn atau earn itu sedikit berbeda kalau menurut Uang Receh, teman-teman. Ada beberapa keuntungan yang bisa kita manfaatkan dari sini. Yang pertama, misal nih Uang Receh punya US dollar 1000 atau 1 juta rupiah gitulah. Uang Receh belikan salah satu koin di Bybit ataupun di Binance. Nah, setelah itu karena Uang Receh itu tipikalnya adalah long term investment, investor jangka panjang, jadi Uang Receh nganggep 1 juta buat tabungan aja lah gitu atau gimana. Tapi Uang Receh setelah itu cari-cari nih, biar 1 juta ini nggak hanya berhenti di 1 juta, bisa terus bertambah. Gimana caranya ya? Ternyata Uang Receh nemu yang namanya Bybit Earn. Terus setelah itu nemu yang namanya Binance Earn. Uang Receh masukkan ke sana 1 jutanya. Uang Receh belikan Bitcoin, dan setiap bulan Uang Receh dapat 3,73%. Itu kalau di Bybit, dan kalau di Binance sekitar 1,5-2%, teman-teman. Nah, di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah uang 1 juta kalian akan ditukar ke Bitcoin atau ke dalam bentuk aset, teman-teman. Dan 3,73% ini adalah imbal hasil dalam bentuk aset, bukan dalam bentuk fiat. Itu yang pertama ya, teman-teman. Jadi kalau kalian depositkan uang 1 juta, kalian akan dapat pengembalian hasil atau returnnya dalam bentuk uang juga. Tapi kalau di cryptocurrency, kita stakingkan Bitcoin, kita akan mendapatkan imbal hasil berupa aset Bitcoin juga, teman-teman. Nah, yang pertama itu di situ. Kenapa Uang Receh bisa bilang keuntungan kita bisa 2 sekaligus? Yang pertama, kita bisa dapat keuntungan yang namanya capital gain, teman-teman. Di market stock ini udah terkenal istilahnya capital gain. Jadi Uang Receh beli Bitcoin waktu itu harga 300 juta katakanlah. Nah, setelah 1 tahun menunggu Uang Receh Bitcoinnya di stake, ternyata harganya jadi 500, teman-teman, 500 juta. Jadi ada selisih harga senilai 200 juta. Itu juga merupakan laba dari Uang Receh atau laba tambahan dari capital gain, teman-teman. Selain itu, aset dari Uang Receh Bitcoinnya akan terus bertambah. Bertambahnya berapa? Yaitu 3,7%, teman-teman. Nah, seperti itulah kurang lebih kalau kalian main staking di platform cryptocurrency atau di Bybit ataupun di Binance ataupun di platform lain yang menyediakan fitur staking, teman-teman. Artinya di sini Uang Receh menyarankan buat kalian yang memang mau mencari passive income dan kalian masih bingung mau kemana, silahkan kalian pelajari dulu. Mungkin cryptocurrency dunia yang menarik buat kalian, mungkin juga enggak, teman-teman. Di sini Uang Receh sarankan kalian do your own research dulu, pelajari dulu kripto itu seperti apa, saham seperti apa, reksadana seperti apa,
prosesnya gimana, terus apa keuntungan kalian sebagai seorang investor di sana. Nah, sekian dulu untuk video pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, bisa dibantu share ke teman kalian. Sekali lagi infokan, ada channel Uang Receh yang memberikan educate baik tentang cryptocurrency atau technical analysis atau makroekonomi. Silahkan kalian infokan kalau kalian suka dengan channel Uang Receh. Nah, sekian dulu, see you on the next video.